Sorry. Ya baik. Untuk materi ini saya peroleh dari buku imunologi. Jadi kalian bisa download. Untuk materi imunoserologi itu punyanya Kemenkes ya. Yang lain boleh minta tolong di mute ya. Baik, terima kasih. Jadi kalian bisa download buku ini gratis karena nanti topik ataupun materi yang dikeluarkan di ujian kompetensi itu berasal dari buku ini. Jadi materinya ada dari buku ini. Nah, untuk penyakit acquired immunodeficiency syndrome atau sindrom defisiensi imun, itu dia diakibatkan oleh virus human immunodeficiency atau dikenal HIV ya, human immunodeficiency virus. Kemudian HIV ini dia tergolong virusnya adalah retro, jadi dia limfotropik dan menimbulkan efek sitopatologi. Nah, sitopatologi artinya ini ada satu sel yang ditarget yaitu sel T helper atau CD4 ya. Jadi nanti biasanya kalau di soal UKOM tuh ada keywordnya CD4. Nah, itu pasti nanti berhubungan dengan penyakit AIDS atau infeksi HIV. Nah, untuk struktur virusnya, dia ada, ini virus RNA ya. HIV itu adalah virus RNA. Karena virus itu hanya punya salah satu, RNA atau DNA. Nah, dia punya reverse transcriptase. Jadi ini enzim yang digunakan untuk mengubah RNA virus menjadi DNA ketika dia menginfeksi manusia. Kemudian ini ada protease, terus ini ada P24 ya. Ini P24, ini adalah P17, kemudian ini adalah envelope, terus ini ada glikoprotein 41 dan glikoprotein 120. Nah, yang berhubungan langsung sama sel host atau CD4 itu adalah glikoprotein 120. Jadi ini ada keterangannya ya. Nanti bisa dibaca, bisa kalian download. Nah, untuk struktur antigenik, nanti biasanya kalau mau tes HIV ini bisa pakai rapid. Di rapidnya, jadi misalnya ini ada kaset ya bentuknya ya. Sini kaset. Nah, ini lubang untuk sampel serum. Nah, nanti di sini ada HIV-1, kemudian di sini ada HIV-2, terus di sini adalah kontrol, garis kontrol ya. Nah, biasanya nanti dari serum diukur dia masuk ke dalam antigen yang jenisnya apa. Nah, ini ada perbedaan ya untuk struktur antigennya. Kalau HIV-1, dia penyebarannya lebih cepat. Dia ditandai dengan glikoprotein 120, kemudian glikoprotein 41, dan glikoprotein 24. Dan ini banyak ditemukan di Indonesia. Sedangkan untuk HIV-2, dia penyebarannya lebih lambat ya. Dan antigennya adalah glikoprotein 36, dan paling banyak dia di Afrika. Nah, selanjutnya ini untuk materi genetiknya itu dari RNA, ada 9.200 pasang basa atau nukleotida. Kemudian di sini disebutkan efek sitopatologi HIV itu menimbulkan limfopenia atau dia rendahnya sel-sel limfosit dalam tubuh. Khususnya ini sel CD4 atau T helper. Jadi biasanya kalau orang HIV di rapid HIV-1, HIV-2 atau dia negatif ya. Kalau dia positif, nanti dia dilanjutkan dengan pengukuran CD4. Kalau dia rendah, itu biasanya dia HIV-nya aktif dan dia harus diobati ya, menggunakan antiretrovirus. Kemudian dia
ini juga karena T helper yang diganggu, padahal T helper itu fungsinya untuk meningkatkan sistem imun, maka nanti kalau orang HIV itu biasanya kena infeksi oportunis, artinya infeksi yang menguntungkan. Artinya gini, sistem imunnya udah rendah tuh. Kalau ada jamur atau bakteri yang masuk, dia sangat mudah. Namanya disebut oportunis ya. Contohnya adalah pneumocystis carini, kemudian virus cytomegalo, Epstein-Barr, herpes, jamur. Ini bahkan kalau HIV-nya udah sangat parah ya, di mulut itu full dengan jamur ya. Kemudian ada Aspergillus, jamur juga ini, Cryptococcus juga dia jamur ya, protozoa, dan ada sarkoma kaposit. Kemudian ini gangguan imunitas, ini juga dia diakibatkan karena aspek lain ya, misalnya ada hilangnya sensitivitas kontak, kemudian dia hipersensitivitas yang lambat, terus ada aktivitas dari sel NK ya, kemudian ini sel sitotoksik. Kemudian selain gangguan fungsi dari sel-sel natural killer, tadi CD4 dan lain-lain, di sini ada gangguan monosit juga. Jadi berkurangnya kemotaksis monosit, sehingga kalau ada antigen masuk, monositnya nggak segera memfagosit. Nah, ini beberapa penelitian menemukan bahwa HIV itu bisa hidup, jadi bisa hidup juga di sel B yang normal ya. Jadi kadang-kadang dia menunjukkan kadar imunoglobulin yang berlebihan. Karena kalau HIV itu kan dia targetnya CD4 sehingga dia tidak bisa berpengaruh pada sel B. Kayak ini masih teori tentang HIV ya. Kemudian obatnya ada kemoterapi kalau tadi mengarah ke Epstein-Barr virus. Kemudian kalau tadi sarkoma Kaposi dia juga kemoterapi, atau ada analgetik ini atau antihistamin kalau dia ada peradangan ya di mana-mana, ada antitiroid, antibiotik dan lain-lain. Dan ada penyinaran juga. Nah, untuk respon imunnya ini masuk ke teori saja atau kalau di UKOM sih dia tanda tanyanya ada CD4, pemeriksaan kalau antigennya bisa pakai tadi ya kaset atau bisa pakai PCR kalau mau tahu lebih sensitif dan spesifik itu pakai PCR. Oke, kita masuk ke praktikumnya sebentar. Oke, jadi ini kita masuk ke yang praktikumnya. Dia metodenya adalah ICT ya, kalau pemeriksaan HIV atau immunochromatography test. Bisa juga pemeriksaannya nanti pakainya ELISA atau enzim link immunosorbent assay. Jadi ini bisa mengukur antibodi anti HIV maupun HIV-nya. Kemudian kalau antigen juga bisa menggunakan PCR. Jadi kalau yang lebih sensitif dan spesifik untuk antigennya adalah PCR. ELISA juga sama ya untuk antibodinya. Nah, kalau mau screening kita pakai ICT dulu. Tapi nanti untuk immunochromatography test, itu tes screeningnya nanti ada beberapa tahapan untuk HIV.
Sebentar ya, lagi ngedownload. Oke, jadi untuk prinsip kerja imunokromatografi nanti silahkan, karena ini beda merek kaset, dia akan beda. Jadi sampel nanti dia dimasukkan ke sini ya. Bisa ini keseluruhan darah atau serum atau plasma. Jadi bisa. Kemudian kita tunggu 1-2 menit. Nanti kalau ini yang diukur adalah HIV ya, dia HIV-nya berarti terkandung pada cairan begini. Nanti dia akan berikatan dengan antibodi di sini. Kemudian dia akan berikatan dengan ini. Jadi ini adalah test line. Jadi ini isinya antibodi HIV, ini juga antibodi HIV, dan ini isinya HIV. Kalau di control line, ini isinya adalah anti terhadap antibodi. Jadi ini anti terhadap antibodi ini ya. Sehingga nanti ada atau tidak ada HIV, kontrolan itu tetap ada garis merahnya. Jadi ini kalau positif ya, gambarnya, kalau di serumnya ada HIV-nya. Sampelnya diteteskan, ada antigen, berikatan dengan ini antigennya HIV, berikatan dengan anti-HIV. Nah, nanti dia berikatan begini. Nah, kemudian dia HIV-nya juga diikat oleh antibodi HIV. Terus ini yang ada pada conjugate pep ya, yang sudah dilabel sama gold colloidal, nanti dia berikatan dengan antibody. Jadi ini biasanya pakainya anti-mus atau anti-rabbit ya. Untuk yang negatif, karena di sampelnya nggak ada antigennya, maka nanti nggak ada yang nempel di sini, di test line. Sehingga ini yang nempel hanya di control line. Ini adalah anti terhadap antibody yang menempel. Nah, untuk bentukannya seperti ini ya, ini metode imunokromatografi atau ICT. Jadi sampel diteteskan di sini, nanti dia bereaksi dengan komponen yang ada di gold conjugate pad, diserap oleh kertas nitroselulose, berikatan di sini nih test line. Terus di control line, terus ini dia kertas pengabsorpsinya, sehingga bisa jalan ke sini. Nah, untuk komponennya ada sampel pad. Jadi sampel pad itu dia digunakan untuk menyerap ya. Conjugate pad di sini ada, kalau yang dideteksi HIV ya ini ada antibodi HIV yang sudah dilabel oleh gold colloidal particle. Kemudian ini membran nitroselulose tadi sudah ya. Garis tesnya kalau HIV yang diukur ya berarti ini anti HIV, dan di kontrolnya ini ada anti terhadap antibodi. Soalnya itu keluar di soal UKOM biasanya. Soal UKOM tuh kayak, udah tahu ya kalian, semester berapa sih? 3 ya? Semester 3, Ibu. Ya, soal UKOM tuh kayak kalian ujian nasional, tapi ini sistemnya juga exit exam ya, kalau nggak lulus ya nanti nggak bisa ikut wisuda. Jadi UKOM periode ini dia sistemnya exit exam. Nah, ini kalau tadi tetes, yang sekarang dia ICT tapi yang celup. Jadi ini misalnya darahnya nanti serum ya. Kemudian batas maksimalnya di sini. Kalau ada garis 2 berarti positif, garis 1 berarti negatif. Ini dia samar ya, tapi ini harus 2 kali ya. Misal yang satu samar, dites lagi kok nggak ada berarti negatif. Atau invalid, artinya invalid adalah tidak ada garis di kontrolnya, sehingga ini tidak bisa dipakai. Biasanya invalid bisa karena sudah kadaluarsa atau penyimpanan ini si rapid yang tidak sesuai, misalnya di tempat lembab atau langsung kena cahaya matahari. Kemudian untuk keuntungan metode rapid ya, namanya rapid itu cepat, jadi ini bisa untuk screening, ada serum langsung nanti bisa diukur dia. Sebenarnya sih semua orang bisa melakukan sih ya, jadi sangat apa ya, sangat mudah digunakan, jadi user friendly dia. Lebih cepat, namun sensitivitas dan spesifisitasnya lebih bagus kalau pakai ELISA atau PCR. Ini ada beberapa metode ya, ini sama-sama imunokromatografi, ada yang strip yang harus dicelup, jadi ini serumnya harus agak banyak,
Ada yang dia ditetes, ini ditetes. Biasanya sih bisa pakai darah langsung, jadi nggak perlu dipisahkan serum dan komponen darahnya. Tapi kalau pakai darah langsung biasanya dikasih buffer, jadi kasih pengencer buffer. Terus atau multi devices, jadi banyak nih, beberapa tetes bisa untuk banyak yang diuji. Nah, ini untuk anti HIV 1 dan 2 ya. Ini untuk metodenya namanya imunochromatografi atau singkatannya adalah ICT. Ini ada, jadi ada merek di sini disebutkan, misalnya BioLine, HIV 1, HIV 2 ya. Dia digunakan untuk mengukur, bisa yang diukur antibodinya, atau bisa yang diukur HIV-nya, tergantung. Kalau rapidnya namanya rapid anti-HIV, berarti yang diukur antibodinya. Tapi kalau rapidnya namanya HIV, berarti yang diukur adalah antigennya. Jadi bisa pakai serum, bisa pakai plasma, atau langsung darah keseluruhan. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau ini yang pakai, yang diukur antibodinya ya, jadi anti-HIV yang diukur gitu, nanti ada antigen pengikatnya, yaitu glikoprotein 41 dan protein 24 untuk di pita 1. Kalau di yang HIV 2, ini glikoprotein 36 ya. Dia spesifik tadi untuk HIV 2 yang dia banyak dijumpai di wilayah Afrika. Kemudian untuk antirekombinan HIV, misalnya glikoprotein P41, P24, dan GP36, ini dia dihubungkan oleh koloidal emas. Fungsi koloidal emas itu apa? Ya ini yang nanti memberi warna ada garis merah. Tuh. Jadi nanti sampel spesimen itu dia bergerak di sepanjang membran. Kalau ada ikatan di garis T, maka nanti ada garis merah. Kalau ada ikatan di garis kontrol juga ada garis merah ya. Berarti 2 garis itu artinya positif. Tergantung positifnya HIV 1 atau HIV 2. Nah, ini ada strategi tes HIV. Jadi menurut WHO, ini ada 3 strategi pemeriksaan untuk HIV. Ini ada uji pertama, jadi ini penentu ya, apakah dilakukan uji selanjutnya. Nah, untuk pemilihan strateginya ada 3 faktor. Yang pertama, diperiksa untuk apa sih? Kalau untuk screening ya cukup sekali. Kemudian untuk apa sih? Untuk melihat sensitivitas dan spesifitas reagen, atau untuk melihat prevalensi HIV pada suatu daerah. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketepatan hasil pemeriksaan itu dia digunakan ya, karena hasilnya itu bisa false positif mungkin, atau dia bisa false negatif ya. Jadi nanti kita menggunakan pendekatan yang mana untuk pemeriksaan HIV. Nah, ini ada strategi yang pertama. Sebentar. Ini ada strategi yang pertama, jadi dites ya. Ini misalnya sama-sama dia ada A1, dia positif dianggap sebagai positif, kemudian A1 negatif dianggap sebagai negatif. Maka ini darah jangan dipakai. Jadi ini alat pemeriksaan HIV untuk penyaringan darah donor. Jadi langsung aja nanti misalnya 2 kali dites, yang satu positif, yang satu negatif, maka nggak perlu dipakai, jangan dipakai. Nah, ini disebutkan bahwa setelah hasil pemeriksaan pada tes 1 dinyatakan reaktif, harus diperiksa yang kedua, jadi harus duplo.
dengan reagen yang berbeda dengan reagen yang pertama. Dalam kasus ini, dia ingin menggunakan metode yang berbeda ya untuk produk atau target peptida yang berbeda. Jadi serum yang reaktif pada kedua reagen dinyatakan terinfeksi HIV, sementara serum yang non-reaktif pada tes kedua ini dia harus diulang dengan reagen yang sama. Jika hasilnya tetap berbeda setelah pengulangan, maka dinyatakan indeterminate. Jadi harus 2 kali tes pakai merek strip yang berbeda. Kalau misalnya ini negatif, ini harus diulang lagi ya, pakai metode yang sama. Misalnya ini mereknya tadi Bioline. Bioline kok positif? Kemudian yang satu mereknya misalnya ini adalah apa ya? Misalnya ini Science Book ya misalnya. Ini yang Bioline dia positif, yang Science Book dia negatif. Maka ini diulang lagi pakai Science Book juga. Kalau negatif, maka hasilnya ini indeterminate. Jadi tidak boleh digunakan. Kalau keduanya negatif, baru kita bisa menyimpulkan itu negatif. Kalau keduanya positif, baru kita bisa menyimpulkan itu positif. Tapi kalau ada satu metode positif, satu metode negatif, kita nggak bisa menyimpulkan, atau indeterminate. Kemudian ini strategi yang kedua, ini jika alur pemeriksaan anti-HIV untuk surveillance ya. Jadi ini ada tes 1, misalnya positif, dilanjut tes 2. Nah, ini negatif, berarti non-reaktif ya. Ketika tes 1 negatif, ya udah nggak usah dilanjut. Tapi ketika tes pertama positif, ini dilanjut dia. Jadi ada tes 1, ada tes ini ya. Jadi ketika ini tesnya positif dan metode yang kedua juga positif, maka reaktif. Tapi ini tes yang kedua pakai 2 metode ya, yang satu positif, yang satu negatif. Maka ini dia bisa jadi positif, atau kalau dilanjut lagi ini indeterminate, atau mungkin ini bisa dilanjut lagi jadi non-reaktif. Jadi kalau ini berkali-kali strateginya. Nah ini dia sama, jadi menggunakan algoritma 2 ini ada tes yang ketiga ya. Jadi dilakukan pada semua hasil reaktif pada tes 1 dan 2. Nah apabila pada tes ketiga didapatkan hasil yang reaktif, maka dinyatakan terinfeksi HIV. Nah, apabila terjadi perbedaan hasil pada tes 3 dibandingkan dengan tes 1 dan 2, misalnya 1, 2 reaktif, yang 3 kok non, maka disebut indeterminate, kita nggak bisa menyimpulkan. Tuh. Jadi ada syaratnya, reagennya itu dia sensitivitas dan spesifisitasnya harus lebih dari 99. Ini untuk syarat pada pemeriksaan ketiga. Jadi spesifisitas dan sensitivitasnya harus lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan 1 dan 2. Atau yang strategi 3, ini dia malah beberapa kali ya. Jadi kalau tes pertama negatif, ya kita sebut non-reaktif. Atau kalau tes pertama positif, kita lanjut tes kedua. Ada yang positif, dilanjut nih positif tes ketiga. Tetap positif, kita sebut reaktif. Jadi ini ada 3 tes. Kalau tes kedua, ini ada yang positif, tes 1, dan tes 2-nya ini negatif, maka ini diulang lagi, tes 1 dan tes 2. Kalau tes 1 dan 2 diulang, ini dia negatif, yang non-reaktif, positif dan negatif, dilanjut ke tes 3. Ini juga hasilnya positif dan negatif, dilanjut ke tes 3. Jadi banyak ulangan. Nah, untuk isi kitnya, jadi ini yang Bioline ya, ada larutan pengencer atau buffer, ada kantong aluminium foil, kemudian ada pipet kapiler, ini digunakan untuk mengambil buffernya, ada lancet untuk darah, kemudian ada swab alkohol. Jadi ini pakainya kita bisa pakai darah kapiler, atau kalau darah vena yang tadi yang bentuknya celup. Nah, penyimpanan kit, jadi disimpan pada suhu 1-30, tapi jangan di lemari es ya. Biasanya kalau 1 padahal di lemari es.
Kemudian perangkat uji dia tidak boleh di tempat lembab serta panas. Kemudian dimasukkan ke kantong foilnya. Jangan melampaui tanggal kadaluarsa. Kemudian ketika dia pengemasnya rusak ya jangan kita gunakan ya. Dan ini dia jangan menggunakan kembali ketika sudah dipakai tesnya. Nah ini ada peringatan, ini tesnya dia sekali pakai. Dia diagnostik in vitro alias dia dipakai untuk di luar, nggak di dalam tubuh. Ini untuk peringatan jangan makan dan merokok, ini ya semuanya jangan dilakukan ya kalau kita masuk ke lab. Pakai APD, kemudian hindari percikan karena serumnya kan bisa saja itu mengandung HIV ya. Hindari percikan dan aerosol, kemudian bersihkan tumpahan dengan desinfektan, terus dikontaminasi. Dekontaminasi ini bisa pakai alkohol atau dia Wipol biasanya. Kemudian jangan mencampur dan menukar spesimen. Antikoagulannya bisa pakai heparin EDTA, kemudian natrium sitrat. Yang penting tidak mengaruhi hasilnya. Jadi kalau darah ya, kita bisa menyimpan. Jadi kita sudah kita pisahkan dengan darah dan komponen serumnya. Itu bisa kita simpan di 2-8 derajat selama 3 hari. Atau mungkin lebih panjang lagi waktu penyimpanan itu di -20 dan 80 derajat Celcius. Oke, ini untuk menitannya juga ini tes muncul 5-20 menit, ini tergantung dari reagennya ya. Ini nanti dibaca di strip testnya. Nah, untuk warna tadi apabila muncul HIV1, HIV2, ya dia berarti ada muncul ya garis HIV1, HIV2 dan di garis kontrol berarti dia positif tuh HIV1, HIV2. Tapi kalau munculnya di HIV1 dan kontrol, maka dia positif hanya HIV1. Nah, itu untuk tes yang HIV. Jadi bentuknya begini. Kalau bentuknya ini, berarti ini dia positif, baik HIV1, HIV2. Tapi kalau begini hanya positif HIV1, kalau begini hanya positif HIV2. Kalau negatif dia seperti ini. Kalau invalid, dia di kontrolnya tidak ada garisnya. Oke. Nah, itu untuk yang HIV. Saya akan nunjukin yang tubek ya. Place the reaction well strip on the color scale as far to the left as possible. Allow 5 minutes for separation to obtain a clear supernatant. Now you're ready to read and score the results. The reading should be performed within 30 minutes after separation. Move the reaction well strip across the color scale. Read and score the results by comparing the color of each supernatant with the Tubex color scale. The interpretation should focus on the detection of any blue tone in the supernatant, especially in the lower scores.
The first well, which contains the negative control, scores 0. The second well, which contains the positive control, scores 10. The third well scores 4. The fourth well returns a score of 6. The fifth well scores 8. And the sixth and final well, the patient sample, scores a score of 2 or less than 2 does not indicate current typhoid fever infection. A score of 3 is an inconclusive score. Please repeat the analysis. A score of 4 is a weak positive. It's an indication of current typhoid fever infection. A score of 6 to 10 is positive. It's a strong indication of current typhoid fever infection. Tubex TF results should be interpreted in conjunction with all available clinical information. If you follow the procedure using Tubex TF as described in this instructional film, you'll get reliable results in the detection of acute typhoid fever. Rapid typhoid detection. Oke, baik. Tadi kan kalian sudah mendengarkan. Kalian kan tadi sudah mendengarkan untuk pemeriksaan Tubex ini. Jadi sebenarnya pemeriksaan Tubex ini dia sama-sama untuk deteksi antibodi terhadap infeksi Salmonella typhoid. Tapi antibodi yang deteksi itu adalah IgM ya. Jadi IgM anti Salmonella. Nah, dia berasal dari golongan Salmonella dia O9. Jadi IgM anti Salmonella O9 karena dia ada beberapa golongan untuk Salmonella. Kemudian tadi juga sudah ditunjukkan, jadi mulai dari cara pengerjaan komponennya, kemudian interpretasinya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Atau yang dipahami aja ya? Saya akan nunjuk 2 orang ya, yang dipahami aja dulu. Yang cowok dulu ya. Sebelum Jumatan deh, Mas Ragil Nanda dulu. Sebelum Jumatan nih yang cowok. Baik, Ibu. Ya. Jadi yang Ragil pahami tadi, tadi ada 2 reagen, yaitu reagen coklat sama reagen biru, terus ada 2 kontrol negatif sama positif. Ya. Terus untuk alatnya mikropipet dan lain-lain. Ya. Terus caranya tadi tuh pertama itu mengambil kontrol reagen coklat dulu, dimasukkan ke tabung itunya, terus lalu ada kontrol negatif ke tabung 1, kontrol positif ke tabung kedua, terus ada sampel, terus nanti diinkubasi selama 2 menit, terus ditambahkan reagen biru, terus nanti ditutup dengan disolatif, nanti dihomogenkan, habis itu diinkubasi selama 2 menit. Iya. Terus nanti hasilnya dicocokkan sama itu yang kotak-kotak berwarna. Diinterpretasikan gitu ya? Iya, dengan itu. Kalau nilainya 3 bagaimana? Untuk nilainya 3 itu inkonklusif. Artinya? Masih tidak bisa disimpulkan. Iya, berarti dia nggak tahu ya kita ya itu positif atau negatif. Sehingga kalau nilainya 3 kita harus cek kembali. Iya, mengulang kembali. Jadi harus mengulang kembali pakai metode yang sama, gitu, pakai Tubex. Itu kalau nilainya 3. Kalau nilainya 6 artinya?
nilainya 6 itu positif, 6 sampai 10 positif. Oke, kalau 4 positif nggak? Itu masih mendekati positif. Iya, positif, tapi titer IgM-nya masih rendah ya. Kalau Iya. 1 dan 2? Negatif. Oke. Thank you. Keren ya. Baik, terima kasih Mas Ragil. Selanjutnya 1 ya untuk yang perempuan. Silakan Mbak Lutfa Rosyada Nuraini. Ya, jadi tes tadi Ya. reagennya ada 4. Yang pertama ada negatif, positif, sama blue, sama coklat, brown. Ya. Habis itu di yang reagen coklat ditambah ke sampel, lalu dihomogenkan 10 kali. Terus di-shake 2 menit. Ya. Iya. Di-shake itu artinya dia dihomogenkan ya, 20 menit. 2 menit. Ya, terus? Habis itu diinkubasi. Terus dicocokin sama warna dari itu kitnya. Ya udah. Ya. Oke. Terima kasih. Masih ada lagi Mbak? Enggak Bu, sudah. Oke. Tadi Mbak siapa ya? Ibu lupa. Lutfa Rosyada. Iya, Mbak Lutfa. Oke. Terima kasih Mbak Lutfa. Ya, terima kasih Mbak Lutfa dan Mas Ragil ya. Oke, jadi ini Bu jelaskan sebentar sebelum yang cowok Jumatan ya. Belum mulai kan ya? Oke, jadi ini pengerjaan dia digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi demam tifoid. Jadi disebut ini dia sangat unik ya, karena kalau yang lain biasanya pakai aglutinasi, kemudian pakai imunokromatografi. Kalau ini dia pakai perubahan warna ya, hampir sama dengan ELISA sih. Cuma ini dia lebih sederhana dibandingkan ELISA gitu. The procedure is completed in a few easy steps and takes less than 10 minutes to get a reliable result for early detection of acute typhoid fever. Oke, jadi ada keywordnya, ini adalah deteksi awal dari demam tifoid. Jadi sensitif, dia sangat sensitif dan spesifik ya, dibandingkan kita pakai tes Widal. Kemudian lebih mudah dan pengerjaannya itu kurang dari 10 menit kita udah bisa menyimpulkan tuh dia positif atau negatif atau borderline atau dia tidak bisa disimpulkan ya. This instructional film will show you how to perform the Tubex TF assay procedure. Oke, jadi video ini nanti dia akan menjelaskan bagaimana step-step pengerjaan dan cara interpretasinya. Information about this product, please read the instructions for use supplied with the product. Oke, sebagai seorang TLM itu kalau misalnya kita mau menggunakan suatu produk, sebelum kita pakai kita harus membaca dulu ya kit insert-nya. Walaupun kita sudah hafal mungkin cara pengerjaan. Tapi biasanya beda merek itu akan ada beberapa step yang berbeda. Sehingga tetap kita harus membaca sesuai petunjuk. Jadi ini tahap persiapannya. Sebelumnya kita harus pakai APD lengkap. Terus kita ambil Tubex TF-nya ya dari storage place. Oke, kalau ini disimpan di kulkas, maka kita pengerjaannya harus menunggu dia sampai suhunya sama dengan suhu ruang. Jadi jangan suhu dingin langsung dipakai. Jadi ini adalah komponen yang ada di dalamnya, mulai dari kit insert,
kemudian spesifisitas dan sensitivitas labelnya berapa, kemudian color scale-nya, terus ada ini tube V-nya ya, kemudian ini ada magnetic scale-nya. Tubex reaction well strip. Oke, jadi ini adalah sumuran. Jadi ini reaksi yang dimasukkan ke dalam sumuran ini. Tubex TF brown reagent. Kemudian ini adalah reagen coklat. Nah, reagen coklat ini isinya ini adalah komponen dari salmonella. Tubex TF blue reagent. Untuk isi dari reagen biru ini isinya adalah jadi dia IgM anti salmonella ya. Jadi dia tiruan gitu. Kalau yang ini tadi isinya adalah salmonella dengan ada magnetic beads dia. Magnet, jadi ada magnetnya. Tubex TF negative control. Oke, ini adalah kontrol negatif. Jadi ini dia yang tidak ada IgM-nya ya. Tubex TF positive control. Oke, ini adalah kontrol positif, dia yang ada IgM-nya. Tubex colored sticker. Kemudian ini stiker warna digunakan untuk melabeli agar kita tidak salah ya. Jadi di labelnya tadi ditutup dan di bagian botol. Tubex sealing tape. Ada untuk sealingnya, sealernya, jadi pas dihomogenkan biar tidak tumpah. Tubex TF certificate. Instructions for use. To perform the Tubex TF assay properly, you'll need the Tubex color scale, a magnetic stand for separation and scoring of results. Jadi ini namanya magnetic stand ya. Ini dia ada color scale-nya, jadi ada skala warna nilainya berapa, dan di dalamnya ini ada magnetnya dia. You'll also need common lab equipment, such as a precision pipette and a timer. Terus kita butuh timer, karena tadi ada inkubasi, kita butuh micropipette, dan kita butuh vortex untuk menghomogenkan. A vortex for mixing the reagents is recommended. Labeling the reagent bottles with the Tubex colored sticker is also recommended. Jadi direkomendasikan dia dilabelin tadi ya, stiker warnanya di bagian tutup. Place stickers both on the cap and on the bottle. Ada dua di botol dan di cap. Shake thoroughly all the Tubex TF reagents. Reagen maupun sampel sebelum dipakai wajib dihomogenkan. Karena biasanya karena proses penyimpanan nanti ada pengendapan tuh di masing-masing reagennya sehingga tidak valid, sehingga harus benar-benar dihomogenkan. Kemudian cek bagian bawah ya, apakah semua endapannya sudah terlarut. Nah, kalau seperti ini berarti semuanya sudah terlarut. Insufficient mixing may lead to false results due to wrong particle concentrations. Jadi kalau tadi proses mixingnya dia tidak tepat, maka ini masih ada endapan, sehingga ini kalau kita gunakan akan salah. Bisa ini terjadi false negatif. Kemudian langkah-langkahnya. Before you start, bring all the reagents to room temperature. Ini sebelum dipakai, semua reagen maupun sampel harus sudah suhunya itu suhu ruang. In our example, we'll be using the well number 1 for the negative control and the well number 2 for the positive control. Jadi setiap satu sumuran seperti ini untuk satu sampel ya. Misalnya ini untuk sampel untuk kontrol negatif, untuk kontrol positif, untuk sampel darah si A, untuk sampel darah si B, dan selanjutnya. Pokoknya satu sampel itu satu sumuran. We recommend that positive and negative controls are made at every test occasion. Jadi setiap tes itu direkomendasikan harus ada negatif dan positif kontrolnya untuk mengetahui valid atau tidak hasilnya. Wells 3 to 6 will be used with different samples. Place the reaction well strip upright on the bench. Jadi kita letakkan di bench atau meja kerja ya. Add 45 microliters Tubex TF brown reagent to each well to be used. Oke. Langkah pertama yang dimasukkan ke dalam sumuran itu adalah reagen coklat
Kita masukkan sebanyak 45 mikroliter. Add 45 microliters Tubex TF negative control to the appropriate well. Kemudian 45 mikrolit kontrol negatif pada sumuran pertama. Mix 10 times. Kemudian di-mix atau diresuspensi sebanyak 10 kali. Nge-mix-nya ini kita tekan mikropipetnya 1 ya, nggak langsung kedua. Karena kalau kedua nanti muncul ada gelembung. Avoid foaming. Jadi hindari terbentuknya gelembung. Add 45 microliters Tubex TF positive control to the appropriate well. Sama kita masukkan 45 mikrolit tadi kontrol positif ke sumuran nomor 2, kita resuspensi sebanyak 10 kali. Dan hindari terbentuknya gelembung. Mix 10 times. Avoid foaming. Vortex each sample prior to use. Jadi sampel sebelum digunakan ini harus di vortex ya, tapi ini sudah dalam bentuk serum. Add 45 microliter samples to the appropriate wells. Mix 10 times. Sama, setiap sumurannya nanti ditambah 45 mikrolit sampel dan diresuspensi 10 kali. Repeat the procedure using a new pipette tip for each new patient sample. Jadi untuk tipnya ini harus diganti ya, karena ini disposable dia. Kalau pasiennya ganti ya tipnya harus diganti. Incubate the reaction well strip on the bench for 2 minutes. Di inkubasi kita tutup aja biar tidak ada cairan atau droplet atau aspirate yang masuk. Inkubasinya 2 menit. Nah, proses inkubasi 2 menit ini digunakan untuk memaksimalkan ya. Tadi kan di biru ini dia sudah ada antigennya. Jadi kok biru, yang coklat-coklat itu udah ada antigennya yang dia sudah dilabel dengan magnet. Kemudian di serum itu udah ada IgM-nya. Kalau misalnya ada IgM. Nah, proses inkubasi 2 menit itu digunakan untuk memaksimalkan ikatan antara antigen pada reagen coklat dan antibodi pada sampel atau kontrol positif. Add 90 microliters of Tubex TF blue reagent to each well. Kemudian ditambahkan 90 mikrolit ini yang reagen biru ya ke setiap sumuran. Oke, ini pas penambahan tipnya tidak diganti ya karena dia tidak menyentuh cairan ini. Jadi kalau menyentuh ya tetap harus diganti. Cover the reaction well strip using the Tubex sealing tape. Terus kita seal bagian tubnya. To prevent any leakage, press the tape firmly, making sure that it adheres to the surface. Terus untuk memastikan tidak ada kebocoran, kita pastikan ya kita tekan gitu, nggak ada celah. Nah, kalau ada celah begini, maka bisa menyebabkan bocor dan nanti reaksinya gagal. Hold the reaction well strip at one end using your thumb and forefinger. Nah, ini pakai satu tangan ya, pakai thumb, jempol, dan pointer atau telunjuk. Jadi pakai jempol dan telunjuk. 90 degrees in order to expose a maximum well surface for the mixture. Terus kita putar 90 derajat ya, sampai dia bentuknya horizontal begini. Move it fairly rapidly backwards and forwards for 2 minutes. Terus gerakan back to forward, depan belakang dengan cepat ya, selama 2 menit. Make sure that the contents flow across the entire exposed surface of the well. Pastikan semua cairan ketika kita homogenkan, ini dia akan mengekspos ke semua sumuran. Jadi dia homogen nanti. Shaking them incorrectly may produce.
Nah, kalau shakingnya begini, maka dia akan mengakibatkan positif palsu atau negatif palsu. False results. Nah, kalau begini terlalu lambat juga nggak boleh ya tadi. As far to the left as possible. Nah, setelah dihomogenkan 2 menit, kemudian diberdirikan di color magnetic. 5 minutes for separation to obtain a clear supernatant. Ini 5 menit. Nah, inkubasi 5 menit ini dia digunakan untuk mereaksikan antara antigen, antibodi, dan antibodi pada blue reagent. Jadi ini dia prinsipnya adalah inhibisi magnet ya. Sehingga misalnya ini antigen, ini juga antigen misalnya. Kemudian ini ada antibodi, ini dari blue reagent. Nah, di sini ada antibodi, ini dari serum. Nah, ketika ada antibodi dari blue reagent, ini dia mengikat antigen, maka dia nanti mengendap, sehingga cairannya dia nggak biru. Tapi kalau di serum sudah ada antibodi, maka antibodi di blue reagent nggak bisa berikatan, karena lebih kuat ikatan ini ya. Sehingga nanti antibodi blue reagent itu dia melayang-layang dia. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan warnanya biru. Gitu. Sehingga nanti yang positif, yang ada IgM, dia akan warna biru, yang negatif dia akan warnanya coklat. Nah, ini adalah hasil interpretasinya. Now you're ready to read and score the results. The reading should be performed within 30 minutes after separation. Move the reaction whirl strip across the color scale. Read and score the results by comparing the color of each supernatant with the Tubex color scale. Jadi ini pakai Tubex color scale ya, dia warnanya cocok dengan yang mana? Interpretation should focus on the detection of any blue tone in the supernatant, especially in the lower scores. The first well, which contains the negative control, scores 0. Jadi yang mengandung negatif kontrol tadi skornya 0, dia negatif. The second well, which contains the positive control, scores 10. Kemudian sumuran kedua yang mengandung positif kontrol skornya 10. The third well scores 4. Kemudian untuk yang ketiga 4, Of 6. selanjutnya 6, Well scores 8. selanjutnya 8, And the sixth and final well, the patient sample scores 10. selanjutnya 10. Jadi kalau kurang dari 2 itu negatif. Less than 2 does not indicate current typhoid fever infection. Jadi nggak ada tuh infeksi di situ interpretasinya. A score of 3 is an inconclusive score. Skor 3 nggak bisa disimpulkan, jadi harus diulangi lagi. Repeat the analysis. A score of Skor 4 itu positif lemah, artinya dia titer antibody IgM-nya masih rendah. 4 is a weak positive. Tapi kita sudah bisa bilang positif ya. It's an indication of current typhoid fever infection. A score of 6 to 10 6 sampai 10 itu adalah positif. of current typhoid fever infection. Jadi ini mengindikasikan kuat bahwa dia kena demam tifoid. Tubex TF results should be interpreted in conjunction with all available clinical information. Oke. If you follow Nah, demikian untuk Tubex ya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Kalau silahkan. kita bekerja terus kita dapat hasil yang nomor 3 itu kita harus ngapain ya, Bu? Yang tidak dapat Harus kesimpulan. mengulangi lagi, pakai serum yang sama, diulangi lagi, pakai metode
Ada pertanyaan lagi? Saya Bu izin bertanya. Saya Silakan. Adit. Balik lagi ke pertanyaan dari Mutia tadi ya Bu. Kan pengulangan. Nah, kalau saya baca-baca di buku itu, lakukan pengambilan darah ulang itu 3-5 hari kemudian. Itu ada aturannya apa enggak ya Bu? Nah, Makasih. iya. Oke, biasanya kalau memang negatif ya, kalau langsung ya harusnya kita langsung. Kalau pengambilan ulang itu untuk tes Widal. Nah, tes Widal itu dia kurang sensitif sehingga apa? Ketika pertama kali negatif, kita belum bisa menyimpulkan sehingga kita harus mengulang lagi 3-5 hari ke depan. Jadi disampling lagi. Itu untuk Widal. Tapi kalau untuk Tubek pakai darah yang itu, jadi serum yang itu aja karena dia udah sensitif dan spesifik. Gitu Mbak Adinda. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau pakai Widal itu Widal ada ini ya, ada apa? Ada ketentuan. Jadi titer dikatakan positif apabila ada kenaikan 4 kali titer yang nanti spesimennya disampling ulang pada 3-5 hari berikutnya. Ntar saya carikan. Ada lagi pertanyaan? Berarti itu kalau yang lakukan pengambilan darah 5 hari itu untuk khusus Widal ya Bu? Iya, Soal untuk Widal. Gimana soalnya? di sini saya baca itu di interpretasi hasilnya itu kan yang 3 Bu, border. Terus keterangan di sini lakukan pengambilan darah ulang 3-5 hari kemudian Ibu. Oh, itu di mana kamu bacanya? Dikitnya? Enggak tahu ya Bu, ini interpretasi hasil dari buku itu. Jadi di sini tuh ada kayak buku prosedur gitu Bu. Oh, dari buku prosedur? Iya. Oh, iya. Itu buku prosedurnya dari mana? Puskesmas atau dari mana sih? Dari SMK Ibu. Oh, dari SMK. Kalau Iya. setahu Ibu sih ini untuk Widal ya. Jadi untuk kenaikan titer sebesar 4 kali itu harus memang ketika pertama negatif harus diulang pada hari berikutnya. Tapi untuk Tubek Ibu malah Ibu belum tahu ya kalau misal harus di hari berikutnya gitu. Sebenarnya sih bisa juga. Mungkin pas hari itu mungkin antibodinya masih kurang tinggi sehingga mungkin hasilnya borderline. Tapi seharusnya tadi di ininya ada ya, harusnya di insertnya kalau memang itu diambil di hari berikutnya. Sebentar untuk Tubek ya. Yang 3. Gray-zone 2-4 ini malah. Oke, di sini belum bisa dijelaskan ya. Mungkin itu sih Mbak, ya kalau misal buku prosedurnya di hari berikutnya, berarti itu menunjukkan IgM-nya belum begitu tinggi sehingga hasilnya gray zone. Tapi kalau setahu saya, kalau Tubek ya di hari itu aja. Kalau mau hari berikutnya nggak masalah, tapi yang namanya kayak gray zone itu kan dia harus diulang hari itu juga, sama kayak Elisa juga sama. Begitu Mbak. Tapi kalau hari berikutnya ya nggak masalah. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oh, tadi ada pertanyaan kalau dia ada gelembung kenapa? Nah, kalau ada gelembung nanti dia gelembungnya itu menghalangi ya. Jadi ikatan antara antibodi antigennya dia tidak maksimal terikat karena ada gelembungnya. Karena kan kalau gelembung itu ada udara yang terjebak di dalam sehingga menimbulkan gelembung. Nah, batas antara udara itu nanti dia yang tidak memaksimalkan ikatannya. Begitu, Mbak. Masih ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk perkuliahan hari ini.
Semoga semuanya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa di-download ya buku imunologinya. Jadi ada tuh imunoserologi, nanti bisa di-download. Terima kasih ya, sehat selalu. Izin, Baik, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.